Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kinaifa Sapelia. Saya dari SMA Negeri 1 Mupakam, kelas 10H. Di sini saya akan mengerjakan tugas sejarah dengan media video yang diberikan oleh guru pembimbing sejarah saya, yaitu Bu Azizah Fajar Ningrum SPD, tentang materi bias sejarah yang berjudul Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Surat Perintah 11 Maret, lebih dikenal dengan singkatannya Super Semar, adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan pemerintahan yang buruk pada masa pembersihan setelah terjadinya gerakan 30 September. Sebagai akibat dari berlakunya, Super Semar menjadi penanda peralihan kekuasaan Orde Lama yang dipimpin Soekarno ke Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Setelah dibersihkan dari unsur PKI, Super Semar kemudian ditingkatkan menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Ketetapan MPRS yang meningkatkan Super Semar tersebut sekaligus menyatakan bahwa Super Semar hanya berlaku hingga terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum. Pemilihan umum tersebut terjadi pada tahun 1971 dan anggotanya diambil sumpah pada tanggal 28 Oktober 1971. Super Semar adalah singkatan dari Surat Perintah 11 Maret 1966. Super Semar terjadi karena gejolak di dalam negeri usai peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Dalam peristiwa itu, tentara menuding Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang di balik pembunuhan 7 jenderal. Hal ini kemudian memicu amarah para pemuda anti komunis, yang selanjutnya membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI pada Oktober 1965. Selain itu, ada juga Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, KABI, KASI, KAWI, dan KAGI yang semuanya tergabung Front Pancasila yang dilindungi tentara. Mereka kemudian menyuarakan protes kepada Soekarno yang dianggap tidak mengusut G30S dan buruknya perekonomian di masa pemerintahannya. Aksi unjuk rasa semakin kencang saat inflasi pada awal 1966 telah mencapai 600% lebih dan Soekarno masih bergeming. Alasan mengapa Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar masih kontroversi. Yang pertama, tentang pengetik Super Semar. Siapa sebenarnya yang mengetik surat tersebut masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat itu, antara lain Letkol Purn TNI AD Ali Ebram saat itu sebagai staf asisten 1 Intelijen Resimen Jab Krabirawa. 2. Naskah asli Super Semar hilang dan tidak jelas hilangnya surat ini oleh siapa dan di mana karena pelaku sejarah peristiwa lahir Super Semar ini sudah meninggal dunia. 3. Kesaksian yang disampaikan kepada sejarawan asing Ben Anderson oleh seorang tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor. Tentara tersebut mengemukakan bahwa Super Semar diketik di atas surat yang berkop markas besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas berkop kepresidenan. Inilah yang menurut Ben menjadi alasan mengapa Super Semar hilang atau sengaja dihilangkan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Super Semar merupakan tangga lahirnya Orde Baru pada masa pemerintahan Soeharto. Secara tidak langsung, lahirnya Super Semar juga merupakan jalan penyerahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Naskah dan kebenaran isi Super Semar hingga kini masih merupakan sebuah misteri karena tokoh-tokoh yang bersangkutan dengan peristiwa tersebut sudah meninggal dunia hingga melahirkan berbagai naskah yang berbeda versi.